Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengisi format penilaian berbasis data. Hal yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah yaitu satu ini ya. Ini yang perlu kita persiapkan adalah instrumen validasi. Yang kedua adalah raport pendidikan. Yang ketiga adalah LK penilaian berbasis data. Oke Bapak Ibu, kita mulai dari bagaimana pertama yang harus kita lakukan adalah kita mentelaah, mereview tentang nilai rapor pendidikan kita. Apa yang direview? Yaitu nilai yang kurang baik atau belum baik, di mana dikatakan nilai belum baik apabila ketercapaiannya di bawah kompetensi minimum. Masih di bawah kompetensi minimum. Jadi kita cari pada kolom capaian apa yang ada di bawah kompetensi minimum. Indikator apa yang ada di bawah kompetensi minimum? Kita sudah menemukan di sini, yaitu indikator dengan nomor A.1, yaitu indikator kompetensi kemampuan literasi. Apakah ada lagi selain indikator A.1? Kita periksa di sini ada mahir, cakap, perlu, intervensi, mencapai kompetensi minimum, mahir. Nah, di sini ada berkembang, merintis, baik, kurang. Nah, sampai ke bawah kita belum menemukan. Ya, terarah, berorientasi, terstruktur, fasada, berkembang, aman, merintis lagi, membudaya, berkembang, menolak, selektif. Nah, jadi setelah kita periksa sampai ke bawah sampai habis, ternyata yang ada pada pencapaian masih ada di bawah kompetensi minimum, yaitu indikator A.1, yaitu kemampuan literasi. Nah, ini kita kasih tanda di blok merah ya. Kita tanda blok merah. Kita sudah dapat informasi dari laporan pendidikan kita ini bahwa nomor indikator dengan nomor A.1, nama indikatornya kemampuan literasi, itu masih di bawah kemampuan minimum, kompetensi minimum yang harus dicapai. Nah, apa saja itu? Nah, di A.1 ini turunannya ada A.1.1, A.1.2, A.1.3 dan A.1.4 serta A.1.5. Kita lihat nilainya. Mana saja yang ada di bawah nilai 50%. Yang ada di bawah nilai 50% adalah A.1.1, A.1.3 dan A.1.1.5 ya. Ini di bawah 50%. Sedangkan yang A.12 dan A.14 ini di atas 50%. Jadi ini yang akan kita siapkan untuk kita tindak lanjuti di rencana anggaran kita, AKAS kita ya, RKAS kita. Nah, kita sudah mendapat informasi tentang yang belum baik, yaitu di bawah kompetensi minimum. Yang perlu kita dapatkan juga informasi dari raport ini adalah yang sudah baik. Kita cari yang sudah baik pencapaiannya. Ini mahir, cakap, dasar, perlu intervensi, dasar, perlu intervensi, berkembang, merintis, berkembang. Baik, ini kita menemukan penilaian pada indikator nilai uji kompetensi guru ini nilainya baik yang C5.1 dan C5.2 kompetensi pedagogi dan profesional ini untuk uji kompetensi guru ini nilainya baik, lebih dari 50%. Ada 56, ada 54, 57 pada kompetensi profesional.
Nah, ini juga termasuk informasi yang nanti akan kita sampaikan di proses penggalian data nanti. Oke, kita sudah dapat informasinya pada file lapor rapor pendidikan. Lalu, apalagi yang harus kita lakukan? Yaitu memindah informasi yang ada di rapor pendidikan ini pada lembar kerja penilaian berbasis data ini. Lembar kerja penilaian berbasis data ini lembar kerja penilaian berbasis data ini memiliki beberapa halaman atau tab ya. Yaitu pertama ada halaman indikator level yang di sini isinya secara otomatis sudah terisi sebagai informasi buat kita, dan LK1 ini kita yang mengisi, LK2 kita yang mengisi, LK3 yang mengisi terus sampai nanti LK5 yaitu RKAS. Kita mulai dari LK1 terlebih dahulu. LK1 kita perlu informasi tentang indikator yang sudah baik. Tadi disebutkan bahwa indikator yang sudah baik yaitu ada pada apa? Kita lihat dulu di raport pendidikan kita yang sudah baik yaitu C5, nilai uji kompetensi guru. Nah, ini sudah baik. Informasi ini kita pindah ke sini. Kita pindah ke sini. Kita klik di sini, lihat tanda panah, kita pilih C5. C5 mana C5? Oh, ini kita jumpa C5. Nah, ini indikator yang sudah baik. Terus apa lagi yang perlu kita cari informasinya, yaitu indikator yang belum baik atau yang masih di bawah ketentuan minimum. Nah, kita lihat lagi di rapor pendidikan yang masih ada di bawah kompetensi minimum apa? Ini kita sudah tandai tadi merah A.1 yaitu kemampuan literasi. Kita pindah informasinya ke sini. Nah, kita klik di sini, lihat tanda panah, kita cari A.1. Sini ada A.1 mana? Iya, A.1 sudah ada. Kita sudah memindahkan informasi yang ada di raport pendidikan, yaitu informasi yang sudah baik pada penilaian indikator, yaitu C5 nilai uji kompetensi guru, dan informasi yang belum baik pada penilaian kemampuan literasi, yaitu masih di bawah kompetensi minimum. Lalu bagaimana dengan indikator prioritas assessment yang dua ini? Ini kita tidak bisa otak-atik, sudah biarkan saja ini sudah tersedia tanpa kita menulis, ini sudah tersedia. Nah, kita tidak usah, ini fokusnya kita kepada faktor yang sudah baik dan yang belum baik saja. LK1 sudah kita kerjakan. Apabila masih ada lagi yang indikator yang sudah baik, ada kedua, kita tambahkan lagi di sini. Jadi tidak hanya satu sesuai dengan raport pendidikannya masing-masing. Atau mungkin ada yang belum baik, ada 3 atau 4, kita tetap masukkan ke sini ya. Informasi yang ada di rapor pendidikan kita masukkan ke sini. Nah, jadi yang punya saya ini kan cuma satu, yang sudah baik, yang belum baik juga cuma satu, maka di sini satu. Tapi kalau di rapor pendidikan Bapak Ibu ada 1 atau 2 atau 3, silakan dimasukkan semua. Kemudian dari LK1 ini kita lanjut ke LK2. LK2 di sini kelanjutan dari LK1. Jadi otomatis pada kolom ini A1 titik kemampuan A.1 kemampuan literasi ini tertulis secara otomatis ya. Nah, karena berlanjut dari LK1. Jadi apa yang harus kita lakukan pada akar masalah, pada kolom akar masalah? Nah, kita melihat ini kemampuan literasi ini yang di bawah 50 itu apa saja sih? Karena kan A.1 ini kemampuan literasi itu kan banyak. Nah, lebih spesifik yang mana ini yang di bawah 50? Jadi kembali lagi kita lihat ke raport pendidikannya. Ternyata A.1 dan A.1.3 serta A.1.5 ini yang nilainya di bawah 50. Jadi fokusnya ketiganya ini kita tulis kembali di sini. Kita tuliskan di sini ya, kita tuliskan. Proses membaca teks formasi A.1 ini ditulis di sini.
karena nilai masih di bawah 50. Oke, kita sudah menjelaskan, kita sudah memindai, kita sudah menulis LK2, kita lanjut ke LK3. Nah, LK3 ini kelanjutan dari LK2, otomatis tertulis di sini, di kolom ini akar masalah. Lalu fokusnya kita apa? Kita menulis di kegiatan yang dimasukkan ke RKAS, serta kegiatan yang tidak dimasukkan ke RKAS tapi ada keterhubungannya dengan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi literasi. Nah, kompetensi literasi ini akan kita tingkatkan dari di bawah minimal menjadi baik. Yang belum baik kita tingkatkan menjadi baik. Bagaimana caranya? Kita melakukan berbagai kegiatan di sekolah, di mana kegiatan ini nanti kita rencanakan dibiayai oleh RKAS berdasarkan dari biaya RKAS yang kita rencanakan. Apa itu kegiatan yang terhubung dengan literasi? Satu, kita bisa menulisnya. Ini kita bisa menulis sendiri ya kegiatannya. BIMTEK pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, materi literasi dan inovasi pembelajaran. Kemudian kita bisa membuat pembuatan sudut-sudut baca di setiap kelas. Terus membuat standar banner atau spanduk literasi untuk tempatkan di depan kelas. Penataan lingkungan sekolah, kaya akan teks, dan 5 penataan pengoptimalan fungsi ruang perpustakaan. Nah, ini yang kita rencanakan kegiatan-kegiatan, 5 kegiatan ini kita rencanakan dan nanti akan dibiayai oleh RKAS. Ya, kita pakai biaya menggunakan anggaran RKAS. Nah, lalu di kolom sebelah kanan ini adalah alternatif apabila kita masih butuh untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang benar-benar mendukung tanpa harus menggunakan anggaran. Apa saja kegiatannya? Kegiatannya itu optimalisasi K3S dan KKG. Nah, kegiatan ini di KKG dan KS kita dioptimalkan ya, yaitu terkait literasinya. Terus kemudian kegiatan membaca dan mendiskusikan beragam buku dan berbagai sumber genre secara rutin oleh guru dan siswa. Ini bisa dilakukan juga tanpa harus menganggarkan biaya. Refleksi pembelajaran oleh guru dan kepala sekolah untuk mendiverifikasi tantangan dalam pembelajaran literasi dengan melibatkan pengawas pembina. Nah, yang ini alternatif, yang ini kegiatan yang akan dimasukkan ke RKAS kita. Sudah selesai untuk LK3, kita lanjut ke LK4. Nah, di LK4 kegiatan awal di sini ini sudah otomatis masuk dari LK3 tadi, yaitu BIMTEK ya. Nah, dari kegiatan BIMTEK ini 1 sampai 5 kita memiliki target. Targetnya apa? Setelah dilakukan BIMTEK 1.1 ini ditargetkan 1.1 peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah terkait materi literasi dan pembelajaran meningkat. Ya, peningkatannya itu bagus. Terus pembuatan sudut-sudut baca di setiap kelas apa? Terdapat sudut-sudut baca di dalam kelas. Jadi apa yang kegiatan kita rencanakan targetnya ini. Nah, targetnya ini kita tulis di sini targetnya. Lalu siapa koordinatornya? Yaitu kepala sekolah. Lalu estimasi atau linimasi waktunya kapan? Nah, kita merencanakan ini untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah melalui BIMTEK ini diadakan pada tanggal 5 Agustus, hanya 1 hari, berarti 5 Agustus ke 5 Agustus. Untuk pembuatan sudut-sudut baca ini karena mungkin butuh waktu agak lama ya, kita estimasi waktu kita ini sekitar 1 minggu dan sebagainya. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Lalu sumber daya apa yang harus kita sediakan? Sumber daya yang harus kita sediakan ketika kita melakukan kelima aktivitas ini yaitu ATK ya, alat tulis kantor, terus kemudian transport ya, honor, makan dan minum, daya cetak stand banner dan spanduk ya, banner yang berdiri nih ya, banner X. Oke, di sini sudah kita tulis semua ya di LK benahi target kegiatan. Sekarang lanjut ke LK5. LK5 ini kelanjutan dari LK4. Kita lanjut ke LK5, mohon maaf salah. LK5 ini adalah kelanjutan dari LK4. Nah, ya sama saja tadi tulisannya.
LK5 berasal dari LK4. Lalu kita karena ini sudah RKAS, maka kegiatan-kegiatan ini harus kita sesuaikan dengan item-item dan kode-kode rekening yang ada di RKAS. Nah, seperti BIMTEK platform ini kan nanti kita butuh jasa narasumber dan juga belanja makan dan minum pelatihan. Nah, ini kodenya. Nanti untuk pembuatan sudut-sudut baca dan setiap kelas ini nanti juga ada itemnya juga. Kita tulis itemnya di sini. Kegiatannya berapa lama. Terus sampai kita tulis ke bawah ya, sampai kita tulis ke bawah. Nah, ini nanti masih perlu ditambah Bapak Ibu, kalau perlu ditambah pembiayanya. Kalau umpamanya cukup di sini saja yang kita anggarkan ya kegiatannya, tidak usah ditambah. Tapi selama masuk di sini ini harus masuk ke RKAS ya dalam perencanaan kita. Oke Bapak Ibu ya, sudah di sini sudah selesai di LKPP BPD. Jadi yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita masukkan informasi dari LKPPD ini ke ini instrumen validasi. Nah, instrumen validasi ini ditanyakan apakah SK timnya sudah dibuat, sudah rapor pendidikan sudah di-download, sudah RKJM rencana kerja jangka menengah sudah RKTM rencana kerja tahunan sudah, rekomendasi dari BPD ini sudah dibuat ini rekomendasinya ini. Ini rekomendasinya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara memindai dari LK5 ini RKAS yang ada pada LK5 ini, kita memindai atau memindahnya ke ini, ke instrumen validasi penyusunan RKAS tahun 2023 ini, di mana halaman pertama tadi sudah kita bahas, kita contreng-contreng kalau sudah tersedia, dan di sini rekomendasinya sudah kita buat, tinggal kita mengisi ini. Anggap ini belum terisi, bagaimana cara mengisi instrumen ini. Nah, aspek dalam rapor pendidikan yang perlu diperbaiki atau nilainya yang masih belum baik, yaitu yang direkomendasikan adalah kemampuan literasi. Dari mana kemampuan literasi? Ini tadi ya, dari LK yang sudah kita temukan, LK5 yaitu kegiatan ini BIMTEK, ini termasuk kemampuan literasi yang masih rendah. Jadi kita tulis kemampuan literasi. Terus program apa yang dilakukan? Programnya dilakukan sesuai dengan rapor pendidikan, yaitu pemanfaatan platform Merdeka Belajar, pembelajaran bagi guru dan kepala sekolah. Terus kegiatannya apa? Ini kita bisa lihat di sini. Kegiatannya di sini sangat jelas kegiatannya ya. Kita lihat di sini kegiatannya BIMTEK, pemanfaatan platform Merdeka dan lain-lain sampai 5